melewati gunung Galunggung, saya mampu menyeberangi lautan yang luas, tapi saya tidak mampu untuk pergi ke masjid. Jangan sampai orang bilang, ada orang yang bilang, saya juara lari 100 meter, saya juara lari 10 km maraton, tapi berat melangkahkan kaki ini untuk pergi ke masjid. Makanya ada yang bilang, atau syair bilang, gunung kan kundaki, lautan kuseberangi, masjid kulewati. Jadi masjid hanya dilewati saja, hanya melihat saja. Masjid Asyirat betapa agrengnya, megahnya, sementara dia tidak mampu untuk mengisi dengan sholat-sholat berjamaah. Jangan sampai masjid hanya digunakan ketika akad nikah, setelah akad nikah tidak pernah si calon pengantin pria atau si prianya pergi ke masjid. Jangan sampai kita ke masjid itu sekali dalam seumur hidup, itu pun hanya di depan imam, bukan di belakang imam. Badan sudah menjadi kaku, sudah menjadi jenazah. Rezeki itu datang kepada kita karena 3 hal. Yang pertama karena Allah beri, yang kedua karena kita cari, dan yang ketiga karena kita sering memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil minan, al-hadi li aqwamis sunan, alladzi farada laina siyam. Al-malikul alam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'usu ila kafatil anam. Usalli wa usallimu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Afdhalus salati wassalam. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri 1443 Hijriah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan yang kita rindu kini telah berlalu. Ketika datang bulan Ramadan kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Tetapi ketika Ramadan telah berlalu kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizina wal faizin kullu amin wa antum bi khairin. Orang Arab bilang mahlan ya Ramadan awalasna kulna bil amsi marhaban. Janganlah cepat berlalu wahai Ramadan, bukankah baru kemarin kami katakan kepadamu selamat datang. Hadirin, berkaitan dengan telah selesainya kita melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan, maka pada kesempatan ini saya sebagai khatib Idul Fitri akan mencoba mengupas secara sederhana tentang refleksi ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan agar bisa ditingkatkan dan dipertahankan di bulan-bulan berikutnya. Hadirin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di bulan Ramadan ada 4 pemberdayaan aktivitas manusia, yaitu pemberdayaan yang bersifat ruhiyah, kemudian fikriyah, lalu jasadiyah dan maliyah.
Dari 4 pemberdayaan aktivitas itu, saya pada kesempatan ini hanya mengupas 2 di antaranya, yaitu ruhiyah dan fikriyah. Yang pertama, ketika bulan Ramadan kita memberdayakan aktivitas ruhiyah. Ruhiyah artinya aktivitas jiwa, aktivitas mental, aktivitas rasa, aktivitas hati. Intinya ketika bulan Ramadan, aktivitas jiwa ini kita merasa bahagia. Kita merasa bahagia karena idza jaa Ramadan futihat abwaabus samaa wa ghulliqat abwaabun nar wa susilatis syayatin. Ketika bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu setan-setan. Artinya kesempatan berbuat baik itu sangat besar dan banyak di bulan Ramadan. Kita juga bahagia karena di bulan Ramadan ada satu perintah, yaitu kutiba alaikumusiyam, perintah melaksanakan ibadah saum. Kita juga bahagia di bulan Ramadan ada yang namanya peristiwa Lailatul Qadar, peristiwa malam kemuliaan. Kita juga bahagia karena di bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Dan kita bahagia karena lisaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih yaumal qiyamah. Kita juga bahagia karena di bulan Ramadan kita melaksanakan iftar, artinya melaksanakan buka saum ketika maghrib tiba. Dan juga diartikan kita juga bahagia ketika kita berbuka pada hari tadi 1 Syawal 1443 Hijriah. Makanya disunahkan sebelum berangkat ke lapang ini kita makan dan minum ala kadarnya. Nah hadirin, kebahagiaan selama bulan Ramadan dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tentu harus dipertahankan dan ditingkatkan. Kita juga harus bahagia ketika melaksanakan ibadah-ibadah lainnya di luar bulan Ramadan. Saya akan mengupas 2 di antaranya dari rukun Islam. Kalau saum tadi sudah, yang 2 di antaranya yaitu sholat dan zakat. Sholat misalnya, kita harus bahagia, gembira dan senang ada perintah sholat, sebab kita diingatkan untuk berzikir kepada Allah sehari semalam 5 waktu. Allah mengistimewakan sholat, perintah sholat itu dengan memanggil Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha lewat peristiwa Isra Mi'raj. Mengapa kita tidak mengistimewakan sholat? Mengapa kita tidak mendahulukan sholat dibandingkan aktivitas yang lainnya? Allah saja mengistimewakan sholat ini dengan memanggil Nabi Muhammad, masa kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak mengistimewakan sholat? Itu yang pertama tentang sholat. Yang kedua, khususnya ini bagi kaum Adam lelaki, biasakan sholat itu diupayakan untuk berjamaah di masjid. Kita makmurkan masjid. Oleh siapa lagi rumah Allah, Baitullah, masjid ini dimakmurkan kecuali oleh orang-orang yang beragama Islam, kita yang beragama Islam. Dalam At-Taubah ayat 15, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakat wa lam yakhsha illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan orang-orang yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai ada orang yang berkata, saya mampu mendaki gunung Galunggung, saya mampu menyeberangi lautan yang luas, tapi saya tidak mampu untuk pergi ke masjid. Jangan sampai ada orang yang bilang, saya juara lari 100 meter, saya juara lari 10 km maraton, tapi berat melangkahkan kaki ini untuk pergi ke masjid. Makanya ada yang bilang, atau syair bilang, gunung kan kundaki, lautan ku seberangi, masjid ku lewati.
Jadi masjid hanya dilewati saja, hanya melihat saja. Masjid Asy-Syirat betapa agrengnya, megahnya, sementara dia tidak mampu untuk mengisi dengan sholat-sholat berjamaah. Jangan sampai masjid hanya digunakan ketika akad nikah. Setelah akad nikah tidak pernah si calon pengantin pria atau si prianya pergi ke masjid. Jangan sampai kita ke masjid itu sekali dalam seumur hidup. Itu pun hanya di depan imam, bukan di belakang imam. Badan sudah menjadi kaku, sudah menjadi jenazah. Sangat disayangkan kalau kita enggan untuk memakmurkan masjid. Hadirin, beberapa tahun belakangan atau beberapa tahun yang lalu, sempat viral di Timur Tengah, di Arab Saudi, di negara Arab Saudi. Itu seorang yang buta, seorang yang tunanetra, dia enggan merepotkan tetangganya untuk pergi ke masjid sekitar 100 atau 150 meter. Dia enggan merepotkan tetangganya. Dia pasang itu tali atau tombak dari rumahnya menuju ke masjid. Setiap 5 kali waktu sholat, dia memegang tangannya, memegang tali itu untuk berjalan menuju masjid. Betapa semangatnya dan betapa spiritnya besar, padahal dalam keadaan buta ingin ke masjid. Dia yang buta saja ikhlas, dia yang buta saja pergi ke masjid. Masa kita yang bentak tidak pergi, tidak spirit, tidak semangat untuk pergi ke masjid? Makmurkan masjid silahkan di kampung masing-masing, di kalian, di Senang Raja, di mana saja di Rawa ini, makmurkan masjid hadirin. Sebab terakhir ketika kita disolatkan, kita ingin disolatkan jenazah itu di masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, contoh bahagia itu ketika kita menunaikan zakat tadi. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam. Ada zakat mal sesuai dengan nisabnya dan tahunnya, ada juga yang tidak dihaulkan. Kemudian juga ada yang disebut dengan infak atau sedekah atau sedekah. Nah, berkaitan zakat ini juga hadirin, sempatkan harta kita punya kelebihan atau sesuai dengan nisabnya untuk memberikan kepada orang lain yang tidak berkecukupan. Jangan sampai nu ngampar nu sebel nu lapar nu sebel batur mah mau teh karena kelaparan, urang mah mau teh karena keberkahan. Orang lain mati karena kelaparan, kita mati karena kekenyangan. Tidak sampai begitu. Maka Islam menggariskan wa zakah, ada yang namanya kewajiban zakat. Tidak ada zakat karena zakat harus dihitung, maka yang tidak dihitung ada infak atau sedekah. Hadirin, Allah itu ataupun rizki itu datang kepada kita karena 3 hal. Yang pertama karena Allah beri, yang kedua karena kita cari, dan yang ketiga karena kita sering memberi. Karena kita sering memberi kepada orang lain, karena kita sering memberi kepada anak yatim, kepada yang piatu. Di sini banyak di komplek kita. Silahkan punya harta berikan kepada panti asuhan, ke masjid, ke madrasah, ke MI Muhammadiyah, MTS Muhammadiyah, SMP Puskoro Tayun, SMA Muhammadiyah, SLB Aisyah, TK Aisyah, Madrasah Diniyah, silahkan. Banyak sekali. Bahkan sekarang masjid-masjid di Senang Raja ada Masjid Al-Furqon, ada Al-Furqon berbagi, di kalian ada Masjid Baitur Rahman berbagi. Silahkan di masjid-masjid titipkan harta kita kepada mereka untuk disalurkan kepada orang-orang yang tidak punya. Hadirin, ketika kita dibiasakan sering memberi, maka insya Allah Allah juga akan memberi kepada kita. Jangan sampai rizki dikejar-kejar, tapi sang pemberi rizki tidak kita kejar. Kita pikirannya uang, kerja. Ketika pas Jumatan, ketika sholat dikumandangkan, kita tidak Jumatan, kita tidak sholat. Rizki itu tidak berkah kalau kita meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zakat hadirin. Maka perasaan bahagia tadi, saum, sholat, dan zakat, mari kita tanamkan dalam diri masing-masing. Tentang zakat yang terakhir hadirin, kita tidak ingin
kebiasaan sedekah di dunia kita tidak biasakan, sehingga kita ada penyesalan nanti di akhirat ataupun menjelang kematian. Ada penyesalan, ingin saya bersedekah lagi, seperti dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas sholihin. Ketika ajal menjemput, kita ingin mengadu kepada Allah, ya Allah, tundalah ajalku ini karena aku ingin bersedekah kepada orang-orang. Jangan sampai demikian. Fa asaddaqu wa akun minas sholihin. Saya ingin bersedekah dan berbuat baik kepada orang-orang yang saleh, ya Allah. Tidak sampai sebegitu. Makanya sebelum ajal menyebut, mari kita biasakan untuk berzakat ataupun berinfak. Yang terakhir, pemberdayaan aktivitas kita adalah fikriyah, artinya pikiran, hadirin. Ini akal kita. Di bulan Ramadan, di sini ada kuliah subuh sampai akhir Ramadan. Itu adalah pencerahan akal kita, pikiran kita. Bertebaran di HP, di WA, di medsos, di FB, di YouTube, ilmu-ilmu kepada kita, di kitab maupun di buku, silahkan diserap ke dalam otak ini. Karena apa? Otak ini harus di otak atik, jangan sampai otak ini beku, obek otak beku. Jangan sampai otak yang kita pikirkan, otak ngepiktor, pikiran kotor. Tetapi kita ingin otak ini fresh, segar, bersih dari segala pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang sehat kita ada dalam otak ini. Makanya hadirin, jagalah dan biasakanlah otak ini oleh kita digunakan untuk menuntut ilmu, untuk menjemput ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, begitu kata Allah. Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Akan berbeda orang yang berilmu tidak dengan orang yang tidak berilmu. Tapi berbeda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu bukan dilihat dari fisiknya. Misalkan adik kita Imron, misalkan sebelum ikut pengajian berjalannya begini, tetapi setelah ikut pengajian berjalannya begini jadi sereng. Ketika saya tanya, Imron kenapa itu berjalannya ketika berangkat ke pengajian begini, ketika pulang begini? Pak, berat oleh ilmu? Bukan begitu maknanya. Ilmu itu ada di otak kita, ada di pikiran kita. Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun homisan. Jadilah orang yang alim, orang yang berilmu, atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau orang yang mencintai ilmu. Janganlah jadi orang yang kelima, alim tidak, belajar tidak, mendengarkan tidak, mencintai tidak. Itulah orang yang kelima, patahlik, maka itulah orang-orang yang celaka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berkaitan dengan maqasidus syar'i, hadirin, dalam Islam itu ada yang sebutan maqasidus syar'i, maksud-maksud syara. Salah satunya adalah hifdzul aqli, menjaga akal, menjaga otak ini dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Jangan sampai otak ini dikotori oleh sabu-sabu. Jangan sampai otak ini dikotori oleh narkoba, minuman keras, bir, whisky, brandy, vodka dan lain sebagainya. Kita tidak ingin otak ini, otak yang cerdas, otak yang fresh, dikotori oleh hal-hal seperti itu. Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jangan sampai otak ini dikotori oleh khamr, minuman keras. Ini adik-adik remaja nih, jangan sampai mengecewakan orang tua dengan minum sabu, dengan makan sabu, dengan minuman keras. Jangan sampai seperti itu. Banggakan orang tua dengan tidak minum seperti itu. Kita ini daerah rawa, daerah religius. Jangan sampai ada polisi yang menangkap sekelompok pemuda karena apa? Makan sabu, karena minum minuman keras. Baik yang di kota maupun yang di desa, ataupun orang yang di desa yang pergi kota. Jagalah citra masyarakat rawa yang religius ini dengan menjaga otak kita dari minum-minuman keras, dari judi, dari manipulasi, dari korupsi dan lain sebagainya. Kita ingin hifdzul akal, jaga akal ini dari sesuatu yang mengotorinya, dari sesuatu yang merusaknya. Ada sebuah pepatah ungkapan,
Dengan iman hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah. Dengan iman hidup kita menjadi terarah. Dengan iman kita bisa membedakan mana hak, mana hoax, mana yang batil, mana yang betul, mana yang salah, mana yang soleh, mana yang maslahat, mana yang maksiat, mana yang baik maupun mana yang buruk. Dengan iman dan dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan ilmulah kita bisa menghasilkan harta. Harta mah nuturkeun, yang penting kita punya ilmu. Bukankah hadirin mencari nafkah? Bapak-bapak mencari nafkah demi anak istri, demi menafkahi anak istri kita, itu karena punya ilmu. Petani punya ilmu pertaniannya, guru punya ilmu gurunya, pebisnis punya ilmu tentang bisnisnya. Dengan ilmulah kita menghasilkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan seni hidup menjadi indah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah yang tidak begitu panjang, sederhana ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat dipertemukan di Ramadan yang akan datang. Ramadan di tahun depan pasti akan datang. Yang menjadi masalah, apakah kita masih dihidupkan atau ditakdirkan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun depan mengalami Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika minal baros wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aizina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kullu amin wa antum bi khairin. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.